sebelum kerasulan ya, sampai sebelum kerasulan. Oke, ya. Sebelum kerasulan. Jadi kita ingat umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 63. Kita pakai 3 garis besar. Pertama sebelum kerasulan umur berapa? 1 sampai 40. Oke, fase kedua. Pintar nih. Mantap ya. Alhamdulillah. Tidak sia-sia berarti belajar. Setelah kerasulan sebelum berapa tahun ini? Keren. Yang jelek amat. 40, 50. Ya, oke. Fase ketiga. Setelah hijrah, hidayah. Nah, ini untuk merefresh lagi ya, mengingat kembali pelajaran kita yang sudah lewat. Umur berapa ini? Ya, 53, 63. Nah, jadi itu Nabi, lihat ini kawan-kawan, anak-anak, kehidupan Nabi kita bagi di 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan umur dan lokasi beliau hidup. Lokasi beliau hidup dan status beliau ketika itu. Ya. Kalau tanggal lahir itu masih ingat kan? Masih, oke. Lahir tanggal berapa? 20 April 571 Masehi. Hari Senin. Oke. Bulan Islamnya bulan apa, anak ikhwan? Rabiul Awal tanggal 12 tahun. Iya, bagus. Masih ingat ya, mantap berarti. Kemudian ini terbagi berapa? Masih ingat? Di sini fase pertama, oke, fase pertama. 1, 2, 3. Ini terbagi berapa ya? Berapa? Wah, ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Mana yang bilang 6? 6. Ini berapa ini? Belum. Berapa itu? Parahan? 6. Itu terbagi berapa? 6 juga. Itu 6. Kamu besok mana 6-nya mana? Tunjukin. Taruh ya. Benar ya? Kamu? Masih dulu ini. Bagi 6 ya. Ini setuju juga. Wah, setuju ya. Lengkap. Anda di mana? Enggak ada. Ini lagi enggak apa-apa ya. Lengkap ini. Lengkap. Lengkap itu. Nah, itu lihat gimana ya. Belum ada ini. Nah, ini kita ulang lagi ya. Ini terbagi nah, oke. Pertama mau berapa itu? Berapa itu? Terus
Ya, bagus. 1 sampai 5. Bersama siapa? Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ini gampang namanya. Sayyidah Halimah Sa'diyah. Ya, ujungnya semua. Sayyidah Halimah Sa'diyah. Oke. Tulisnya udah ditulis belum? Bersama Sayyidah Halimah udah ada belum catatannya? Ini nih. Nah, udah ya. Oke, ya. Peristiwa bersama Sayyidah Halimah bersama berapa tahun? 5 tahun. Oke, dalam 5 tahun ada beberapa peristiwa penting yang ditulis dalam sejarah. Pertama apa? Suwaibah. Nah, pertama lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disusui oleh ibu beliau, ibu beliau Sayyidah Aminah, ya, oleh ibunda Sayyidah Aminah dan jaga Suwaibah, ya. Siapakah Suwaibah itu? Ada yang tahu? Siapa? Suwaibah. Bukan. Siapa? Kata guru istri Abu Jahal, pulang cepat. Ada yang tahu? Siapa namanya ini? Ada siapa yang tahu? Hah? Wendy. Siapa namanya? Siapa Suwaibah? Tahu nggak? Tahu nggak? Suwaibah itu siapa Suwaibah? Anak Akhwat ada yang tahu nggak? Ini yang menyusui Nabi setelah ibunya tuh Suwaibah, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak anak Akhwat? Ada yang tahu nggak? Tuh, disusui oleh ibunda Sayyidah Aminah dan Suwaibah. Ada yang tahu Suwaibah? Kenal nggak? Belum ada yang tahu? Oke. Suwaibah itu ya. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Nah, budak Abu Lahab, budak wanita Abu Lahab. Suwaibah adalah budak wanita Abu Lahab yang dimerdekakan setelah kelahiran Nabi. Nah, gitu ya. Suwaibah adalah budak Abu Lahab, paman Nabi, yang dimerdekakan setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ikhwan, jagoan, ayat tulis ya. Suwaibah adalah di atas ya. Suwaibah Arabnya gini, Suwaibah. Nah, gitu ya, Suwaibah adalah budak wanita. Siapa? Paman Nabi Abu Lahab, atau Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab yang dimerdekakan
setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Suwaibah adalah budak wanita paman Nabi Abu Lahab yang dimerdekakan setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Suwaibah dimerdekakan, dia merasa berhutang budi dengan Nabi. Merasa apa? Berhutang budi. Kenapa berhutang budi? Karena dia merdeka berkat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia menawarkan diri menjadi ibu susu Nabi, ya. Kemudian dia menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih, ya. Disusui oleh ibunda Sayyidah Aminah dan Suwaibah. Ini Suwaibah dan Suwaibah. Sudah? Kemudian ini tambahan lagi catatan ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 saudara sesusuan. Itu ya. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 saudara sesusuan. 2 wanita, 1 laki-laki. Oke? Artinya apa? Mengerti nggak maksudnya? Apa maksudnya saudara sesusuan, tahu nggak? Jadi anak-anaknya Sayyidah Halimah punya anak 3. Nah, 3 ini menjadi saudara Nabi karena satu susu, betul ya? Yaitu Syaimah, siapa? Syaimah, Anissa, dan Abdullah. Nah, itu ya. Ayo tambahkan lagi itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 saudara susuan, yaitu Syaimah, Anissa, dan Abdullah. Oke, udah? Udah belum? Udah deh, udah. Sekarang yang jadi pertanyaan, Sayyidah Halimah itu tinggalnya di mana? Tahu? Ada yang tahu? Tinggalnya itu waktu Nabi ikut Sayyidah Halimah umur 1 sampai 5, itu tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Tempat tinggalnya Sayyidah Halimah, tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak anak Ikhwan? Di mana tinggalnya nih Sayyidah Halimah? Waktu Nabi ikut ke rumah beliau, tinggal di rumahnya, main sama anak-anaknya, menggembalakan kambing bersama anak-anaknya. Tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Nah, Sayyidah Halimah tinggal di sekitar Hunain. Di mana? Hunain. Tulis ya. Sayyidah Halimah tinggal di sekitar apa nama daerahnya? Hunain. Nah. Dan Taif.
Hunain dan Taif ya. Jadi Nabi SAW di masa kecil di umur 1 sampai 5 menghabiskan masa kecilnya di mana? Sekitar Hunain dan Taif. Ya itu. Udah ya. Udah. Habis ini kita cerita aja dulu. Mau nggak dengar cerita? Nah, di sini kita cerita masa kecil Nabi di Hunain itu. Ada kejadiannya apa aja? Sudah? Lihat waktu yang segitu ya. Cukuplah ya. Sudah? Nah, ini Ustadz ini dikte aja ya. Gimana tuh? Setelah kelahiran Nabi Muhammad, Suwaibah adalah budak wanita paman Nabi Abu Lahab yang dimerdekakan setelah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama. Poin kedua, Sayyidah Halimah disusui oleh ibunda Sayyidah Aminah dan Suwaibah. Kemudian bawahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 saudara sesusuan, yaitu Saimah, Anisa dan Abdullah. Ya, Saimah, Anisa dan Abdullah. Sayyidah Aminah, apa? Sayyidah Halimah. Benar. Sayyidah Halimah tinggal di sekitar Hunain dan Taif. Itu nama kampungnya. Ya. Hunain dan Taif itu kayak gimana? Contoh. Hunain itu pengasinan, Taif Rawalun. Nah, dia berdampingan, oke? Udah. Ada yang nggak kelihatan lagi nggak? Udah semua. Udah ya. Ikhwan udah belum? Yang udah kita mau cerita nih. Udah. Kelar udah semua. Ini siapa namanya? Rehan udah. Itu satu lagi tuh. Sayyidah Halimah tinggal di sekitar Hunain dan Taif. Nah itu tuh yang di pojok tuh. Benar sepeda. Wendy. Nah itu udah ya. Udah, oke. Sekarang kita cerita. Mau dengar cerita nggak? Mau ya? Oke. Sekarang kita cerita satu peristiwa antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saimah. Mana Saimah? Nah ini, ya. Dengan siapa? Saimah. Suatu hari, dengar nih. Ceritanya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 3 tahun. Umur berapa? Umur 3. Saya bayangin anak umur 3 tahun bermain dengan kakaknya. Apa namanya? Saimah. Saimah ini dia kan udah gede. Dia anak yang paling apa? Paling dewasa. Anaknya Sayyidah Halimah main dengan Nabi SAW. Nabi, ya dengerin, Nabi sama Saimah diganggu. Pernah nggak ente main sama adik kamu ganggu pernah nggak? Pernah nggak? Adik umur 3 tahun nih, kamunya udah agak gede, kamu ganggu adik kamu, pernah nggak? Pernah kan? Nah begitu juga Nabi umur 3 tahun diganggu oleh Saimah. Nah itu sama Nabi, Saimah tangannya digigit. Nah tangannya digigit di sini nih, lihat, gimana? Di apa nih? Perjalanan ya? Apa namanya nih? Ini apa namanya? Lengan. Nah di lengan sama Saimah Nabi digigit.
sama Nabi Saima digigit lengannya. Nabi gigit kenceng sampai luka, sampai berluka, sampai berdarah. Sakit nggak? Sakit nggak itu? Nah, tapi itu ada peristiwa penting. Itu di umur berapa? Umur berapa Nabi itu? 3 ya. Pada waktu Nabi umur 51. Umur berapa? 50? Berapa tahun jaraknya? 3 ke 51. Bukan 51, bukan. 61. Jauh nggak? 61 kurang 3. Berapa? 58 tahun kemudian. Dengar nih, ceritanya bagus ya. Umur 3 tahun Nabi digigit oleh Saima digigit oleh Nabi, tangannya berdarah, terluka. Waktu Nabi umur 61 tahun, Nabi kembali ke Hunain. Nih. Nabi kembali ke Hunain. Datang sebagai apa? Pertama, datang sebagai presiden. Keren gak tuh? Kembali sebagai apa? Presiden. Kembali sebagai apa? Panglima perang. Kembali sebagai apa? Sebagai rasul. Kembali sebagai apa? Pemimpin pasukan. Keren gak tuh? Nah, keren. Bayangin kamu punya adik, dulu gigit tangan kamu, sekarang datang sebagai presiden. Keren gak? Nah, Nabi datang ke Hunain, perang Hunain namanya. Lalu Saima datang. Saima, ingat ya? Saima datang. Wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, saya saudari kamu. Gitu. Kata siapa itu? Kata siapa? Saima bilang ke Nabi, wahai Nabi, saya Saima saudari susu engkau. Itu udah berapa tahun jaraknya? 58 tahun. Jauh tuh. Nabi sebenarnya tahu Saima. Nabi tak tahu. Nabi ingin membuktikan bahwa dia Saima. Nabi tanya, kalau betul kamu Saima, mana buktinya kamu adalah Saima? Nama Saima, apa namanya? Bajunya kan panjang itu. Bajunya digulung, dilihatin. Ini bekas gigitan kamu tuh. Masih ada, bayangkan. Masih ada bekas gigitan Nabi di mana? Di lengan Saima. Nah, Nabi lihat itu. Nabi kan lagi berdiri nih. Pakai apa, jubah. Sama Nabi, jubah Nabi dibuka, dibentangkan. Saima, silakan kamu duduk di jubah saya. Keren nggak? Bayangkan kamu, presiden dia datang pakai jas presiden dibuka, ditaruh, kamu duduk. Nah itu alam Nabi, bagus nggak? Nah, Saima datang, kata Nabi, Saima kamu mau apa? Saya kabulkan. Kata Saima, saya mau keluarga saya yang tawanan perang Hunain dibebaskan. Baik, saya bebaskan, kata Nabi. Kau mau apa lagi? Saya mau hadiah. Apa kamu mau? Terserah engkau, wahai Nabi. Kau mau kambing, unta, domba, yang kau mau silakan kamu ambil. Ya, sama Nabi dikasih semua. Saima akhirnya masuk Islam. Tidak lama kemudian adik Saima datang. Ini yang laki, siapa namanya? Nah, Saima kan punya 3 bersaudara. Saima, Anissa, dan Abdullah. Abdullah datang habis itu. Abdullah datang menghadap Nabi SAW. Wahai Nabi, saya saudara susuanmu, yaitu Abdullah. Tapi ada perbedaan sikap Nabi ke Saima dan Abdullah. Saima tadi sama Nabi bentangin kan, apa namanya? Jubahnya. Kalau Abdullah enggak, sama Nabi jubah tetap dipakai. Tapi diajak duduk. Abdullah ya duduk berdua. Kamu mau apa? Nanti saya kabulkan. Sama, minta pembebasan, minta hadiah, semua dikasih. Abdullah pulang. Sahabat nanya, wahai Rasul, waktu Saima datang, engkau membentangkan apa? Jubah.
Kenapa Abdullah datang engkau tidak membentangkan jubahmu? Tapi kau duduk bersama, bercerita, apa jawab Nabi itu enggak? Kata Nabi, Sayyimah itu berbakti kepada Sayyidah Halimah. Nah, itu kita harus berbakti kepada orang tua. Sedangkan Abdullah kurang berbakti kepada ibunya. Makanya Sayyimah saya muliakan, Abdullah tidak saya muliakan. Itu ya, bayangkan. Itu padahal jarak 50 berapa kali? 58 tahun. Tapi Nabi tahu dia sehari-hari di ibunya. Tapi masih ingat. Sayyimah dulu sama ibunya, Abdullah kurang dulu. Akhirnya sama Nabi bedakan perlakuan. Pelajarannya apa? Tahu pelajarannya? Kita harus memuliakan orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kita berbakti kepada orang tua, Nabi akan memuliakan kita. Itu ya pelajarannya di situ. Perang apa tadi? Perang apa ini? Yang Sayyimah datang perang apa? Ingat ya? Perang Hunain, ya perang Hunain nanti akan ada di sini. Ya. Di sini ada nih, ya. Yang Hunain di sini akan ada di sini waktu Nabi umur 61 tahun, ya. Nah, udah isya deh. Terakhir kesimpulannya hari ini kita belajar tentang masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana di Hunain. Disusui oleh ibunda Sayyidah Aminah dan Suwaibah, budak wanita Abu Lahab yang dimerdekakan. Kemudian Nabi memiliki 3 saudara susu, yaitu Sayyimah, Anisa dan Abdullah, dan Halimah tinggal di sekitar Hunain dan Taif. Dan Nabi kembali ke Hunain ketika umur 61. Oke, kata berkebun atau berkebun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita zamannya ya. Sallallahu alaihi wasallam.